Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang REST dan nanti kaitannya apa dengan ArcGIS Server atau GeoServer, tapi untuk GeoServer kita akan bahas secara terpisah. Dan karena ini merupakan playlist ArcGIS Server, kita akan bahas spesifik nanti untuk ArcGIS Server. Dan apa itu RESTful? Kita bahas REST dulu ya. Menurut Wikipedia, REST merupakan Representational State Transfer yang merupakan arsitektur perangkat lunak. Dan menurut RESTful-API.net, selain diuraikan seperti di atas, REST merupakan gaya arsitektur atau architectural style untuk sistem hypermedia terdistribusi. Dan hypermedia itu sendiri, menurut Pak Beynon dan Pak Davis, merupakan pendekatan untuk membangun sistem informasi yang terdiri atas simpul-simpul dari berbagai media seperti teks, audio, video, dan seterusnya. Nah, sampai sini teman-teman sudah mulai kebayang ya bagaimana nanti REST itu akan kita terapkan atau akan kita manfaatkan. Nah, tentunya karena merupakan arsitektur teman-teman, pastinya ada prinsip-prinsip constraint atau batasan yang bisa dilakukan oleh REST. Nah, kalau misalkan REST ini ingin disebut sebagai RESTful atau REST API, prinsip-prinsip tersebut harus terpenuhi. Nah, RESTful API atau REST API merupakan antarmuka pemrograman aplikasi yang sejalan dengan constraint atau batasan dari architectural style REST itu sendiri dan memungkinkan adanya interaksi melalui web. Dalam hal ini kita sebutnya RESTful Web Service. Semua link referensi di sini saya letakkan di deskripsi. Kalau teman-teman ingin baca, bisa klik link tersebut. Kalau saya lupa menyematkannya, silahkan tulis komentar. Nah, prinsip REST itu sendiri ada 6 teman-teman. Ini menurut RESTful-API.net, yaitu Uniform Interface, di mana kita harus membuat interface atau antarmuka dari pemrograman aplikasi tersebut itu uniform atau seragam, yang bermaksud untuk mensimplifikasi hubungan antara klien dan server. Jadi, tiap-tiap aplikasi ini dipecah-pecah atau di-couple supaya mudah untuk mengembangkannya atau menskalakannya. Dan ada 4 prinsip lagi di dalam kelompok uniform interface ini, yaitu ada resource base, di mana tiap-tiap resource ini memiliki individual interface dan nantinya diproses oleh server, misalkan datanya dari database atau file base, diproses sedemikian rupa sehingga klien tuh nggak perlu tahu bagaimana cara memprosesnya, dan nantinya akan di-share dalam bentuk misalkan JSON, HTML, atau XML, yang datanya tersebut merupakan representasi dari apa yang sudah diproses. Yang kedua adalah manipulation of resources through representations, di mana ini maksudnya adalah tiap-tiap resource ini akan memiliki representasi tertentu, dan ketika klien memiliki informasi tentang resource tersebut, klien bisa memanipulasi, misalkan mendelete, mengupdate data yang ada di server apabila memiliki permission yang cukup. Jadi apapun itu, klien juga bisa ikut memanipulasi melalui representasi yang diberikan. Lalu yang ketiga adalah self-descriptive messages, di mana ini merupakan informasi kepada klien bagaimana cara untuk mengolah resource tersebut. Dan yang terakhir ada namanya HOAS atau Hypermedia as the Engine of Application States, yang maksudnya klien ini bisa mengirimkan kondisinya atau state-nya melalui body content, melalui parameter, resource header, dan requested URI atau resource name-nya yang dimaksudkan. Dan servisnya atau layanannya akan mengirimkan kondisinya atau state-nya kepada klien melalui body text, response header, atau response code, dan nantinya itu bisa disebut sebagai hypermedia atau hyperlinks di dalam hypertext. Lalu berbasiskan arsitektur client server, jadi ada klien yang request dan servernya membalasnya dengan respon. Dan stateless, di mana stateless ini server nggak peduli kondisi klien itu bagaimana, dan setiap kali klien mengirimkan request ke server tidak bergantung pada session sebelumnya. Jadi session yang sebelumnya itu nggak ngaruh ke request pada session berikutnya. Lalu caseable, jadi klien juga punya kebebasan untuk melakukan case, apakah data tersebut bisa di case atau tidak. Kalaupun bisa, klien juga punya kebebasan untuk melakukan case atau cache ya, cacheable. Lalu layer system, di mana terbagi-bagi dalam beberapa layer di client atau di server. Masing-masing ini punya proses yang terpisah dan tidak saling bergantung. Terlebih lagi tadi sudah stateless ya teman-teman. Dan ada code on demand, ini opsional. Jadi ketika melakukan request ke server, kita bisa minta kode tambahan sebagai ekstensi dari resource untuk di-execute di client. Dan di dalam universe-nya ArcGIS itu terdapat seperti ini teman-teman. Jadi interface-nya ini adalah URL ke endpoint dari service tersebut. Jadi pertama ada host-nya, ada context, REST, lalu services, dan ada folder. Nah, REST service dalam ArcGIS itu dibagi-bagi ke dalam atau tersusun ya
dalam bentuk hierarki dan dikelompok-kelompokkan ke dalam folder-folder tertentu. Lalu ada service name-nya. Apabila foldernya nggak ada, biasanya langsung ke service name, itu ada di root foldernya berarti. Lalu ada service type-nya apa, service layer-nya apa, dan operasi apa yang disupport. Dalam hal ini hostnya kita akan menggunakan gisserver.net di tempat saya. Kalau teman-teman mengikuti video ini dari seri awal pasti punya alamat sendiri, bisa gisserver seperti punya saya atau gisserver.net. Dan ini merupakan top level domain biasanya. Lalu ada konteksnya. Konteks di sini kita menggunakan ArcGIS. Lalu REST dan services. Ini adalah services endpoint. Nah, nanti semua listnya ada di sini. Berikut pula root directory-nya, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Dan ada folder yang berisi list dari semua service yang dikelompokkan di folder itu atau dimasukkan ke dalam folder tersebut. Foldernya case sensitive juga dan baiknya itu dispesifikasikan saat dibuat di awal. Baru muncul service name-nya. Dalam hal ini contohnya di bawah ini ya, population density, nama service-nya. Dan tipenya apa? Bisa feature server atau map server seperti contoh di sini. Dan ini juga case sensitive, maka besar kecilnya huruf harus diperhatikan. Lalu ada service layer. Nama dari layer itu sendiri, biasanya kalau di tempat saya tuh angka ya, bukan huruf, 0, 1, dan seterusnya. Dan operasi apa yang disupport. Misalkan query, edit, dan seterusnya. Sebagai contoh, tampilannya seperti ini kalau kita recap. Kita akan gunakan URL endpoint-nya seperti ini, gisserver.net, ArcGIS, REST, Services, lalu ada folder. Kita gunakan contoh Jalan Bandung foldernya. Dan di dalamnya ada service Jalan Bandung juga. Tipe service-nya adalah feature server. Dan ketika teman-teman mengakses link ini, feature server/feature server, tampilannya sudah benar, sesuai. Nanti di dalamnya akan ada lagi tampilan list dari layer. Kalau misalkan diklik lagi, ini feature server yang paling belakang akan ganti sebagai urutan layer tersebut. Jadi saya punya layer ke-0 atau yang pertama biasanya. Dan ada operation apa yang didukung. Nah, contohnya seperti ini saya screenshot dari salah satu service. Supported operations-nya ada query, apply edits, add features, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, fungsi utama dari reserve itu sebenarnya ada dua fungsi utamanya, yaitu capabilities dari services dan layers-nya yang bisa diutak-atik, seperti add features, append, manage attachment, edit features, membuat dan mengelola replika, dan juga query. Dan untuk mengadministrasi layanan tersebut dan layer-layernya. Contohnya batch delete, refresh, dan modifikasi definisi dari service yang teman-teman sudah buat. Dan berikutnya ini ada contoh untuk hierarki. Jadi ini tampilannya teman-teman seperti yang saya ceritakan tadi. Dan ini merupakan hierarki dari service yang dikelola oleh ArcGIS. Jadi yang paling atas ini adalah katalog, di mana isinya, ini mohon maaf ya gambarnya agak pecah. Jadi ini ada URL ke service-service-nya. Yang pertama ini pastinya host, dan ini harusnya ada instance atau konteks yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu ada root foldernya, baru service-service-nya. Atau dari root folder ada services, baru folder name. Jadi lebih kurang teman-teman bisa melihat hierarki ini sebagai susunan yang ada di services yang dikelola oleh ArcGIS server. Lalu nanti turun lagi, di dalam service name-nya ada service type-nya. Jadi dalam hal ini adalah map server. Lalu ada layer-layernya, dynamic layer, legend, dan seterusnya. Dan kalau kita scroll ke bawah, ini juga sama, service name, lalu service type-nya, di sini feature server. Begitu pula yang di bawah, dari service name, lalu ada geocode server untuk service type-nya, dan seterusnya, dan pastinya teman-teman sudah dapat idenya sampai sini. Dan untuk link ke gambar ini, teman-teman bisa klik di deskripsi. Sekarang mari kita lihat langsung di tampilan di ArcGIS REST service-nya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman biasa mengikuti tutorial di tempat saya, atau di playlist ini maksudnya. Jadi di gisserver.net portnya 6080/ArcGIS/REST dan /services pasti akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah ArcGIS REST Service Directory. Dan saya punya versinya 10.22 dan ada folder-folder seperti yang saya cerita tadi yang sudah dikelompokkan ke dalam folder tertentu. Misalkan Jalan Bandung, nanti di dalamnya baru ada service-service lagi. Kita back dulu. Atau yang di root folder. Jadi ada dua, My Map Service dan juga SMPN 1. Ini coba saya klik ya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Dan di sini service type-nya adalah Map Server. Dan di sini juga ada cara yang disediakan oleh ArcGIS-nya sendiri atau Esri-nya, yaitu melihatnya di ArcGIS JavaScript. Coba kita klik kanan,
open link in a new tab. Jadi dia membuatkan semacam web GIS dengan tampilan ya seperti web biasa, seperti WebGIS yang teman-teman biasa lihat. Nanti datanya di load ke sini. Jadi ini adalah tampilan data yang saya punya, namanya SMBN1. Jadi ini kotak besar ini adalah SMBN1 di sebuah kota yang saya ukur dengan atau saya akuisisi datanya menggunakan drone. Lalu di bawahnya juga ada map name-nya, ada layers, ada legend. Coba kita klik, tampilannya seperti ini. Jadi nggak saya kasih nama macam-macam. Lalu ada all layer dan tables. Di sini tadi yang saya bilang ada angka 0 karena layernya cuma satu, urutannya ke 0. Dan di sini ada nih layers first try .div. Kalau saya klik, isinya definisi dari layer tersebut. Jadi metadatanya gitu ya. Ada keterangannya, extend-nya dari mana sampai mana. Lalu referensi spasialnya apa? Di sini saya menggunakan Geographic Coordinate System WGS84, datumnya juga WGS84, ellipsoid referensinya juga WGS84 dan seterusnya. Dan di bawahnya ada keterangan supported operation, ada query, generate renderer dan return updates. Kita nggak ngotak-ngatik itu dulu. Kembali ke services directory-nya, kita klik yang Jalan Bandung seperti biasa. Kalau tadi udah lihat map server, coba kita lihat fitur server. Di dalamnya ada keterangan lagi seperti ini teman-teman, dan layers yang tadi saya sebutkan angka 0 kalau saya klik. Nah di sini jadinya angka 0 teman-teman. Oh ya, ini coba ini fitur servernya 1. Kemarin saya nyoba tuh fitur server / fitur server. Mohon maaf kalau tadi agak kurang tepat ya. Semoga teman-teman yang nonton di awal-awal tadi juga nonton penjelasan di sini. Jadi kalau saya klik langsung muncul layer ke 0 yaitu gserver.sdi.jalan Bandung. Di sini ada keterangannya, bisa ngapain aja. Misalkan di sini tampilannya maksimum scale-nya adalah 0 dan minimum scale-nya adalah 500.000. Jadi kalau skalanya 1:600.000, datanya nggak muncul. Sengaja dibuat seperti itu supaya tidak memberatkan proses di server. Dan seterusnya, teman-teman bisa membacanya sendiri. Dan ada field apa saja yang ada terkandung di dalam sheet data itu tersendiri. Jadi saya punya data itu saya download dari OSM, saya download menggunakan QGIS, dan field-nya itu seperti ini teman-teman. Turun lagi ke bawah, capabilities-nya ada create, jadi kita bisa meng-create data, bisa meng-query, bisa meng-update, delete, dan upload serta editing. Oh ya maaf, ini datanya seperti ini teman-teman. Jadi ini jalan di Bandung, ini data yang saya download dari OSM, dan tabel atribut yang ada di bawahnya ini merupakan data-data dari jalan-jalan yang ada di Bandung ini. Nah, di sini kita punya beberapa field. Kita akan gunakan coba ya, name dan highway, di mana di highway-nya adalah jenis jalan, jalan primer, jalan sekunder, dan biasanya saya pakai contoh itu motorway, di mana motorway itu artinya jalan tol ya teman-teman. Coba kita minimize dulu. Nah, di sini kita coba gunakan yang query, kita pilih yang highway, di mana kita akan mencari data berdasarkan jenis highway-nya. Coba kita klik query dulu. Kita bisa ketikkan di sini where highway sama dengan tanda petik motorway misalkan. Lalu kita scroll ke bawah, pilih yang get. Jadi ini method untuk mendapatkannya itu dengan get. Bisa juga post, ini method untuk HTTP ya teman-teman. Nah, recordnya ada 80 dari query yang kita lakukan ini, query get. Dan berikutnya ada jenisnya, polyline, dan juga ada, ini kayaknya titik awal, titik akhir ya. Coba kita pilih ini ya, return IDs only. Kita get lagi, nanti akan muncul ID-ID data-data tersebut sebanyak 80. Kita pilih salah satu, misalkan ini. Nah, di sini ini adalah, tadi bukan titik awal titik akhir ya, jadi memang itu vertex-vertexnya, dan ada data yang segitu banyak tidak ditampilkan semua oleh ArcGIS REST Service Directory ini. Jadi hanya fiturnya, ID-nya atau object ID, OSM ID, jadi field OSM ID, terus turun lagi field name, highway untuk data ini, dan ada beberapa informasi yang kosong ya, seperti waterway, aerial way, barrier, man-made, dan itu tidak ada isinya. Kalau kita klik child resources, HTML pop-up, dia akan tampil seperti ini. Coba kita klik lagi, get HTML pop-up. Jadi maksudnya ini adalah ketika data itu diklik, pop-up-nya muncul seperti ini. Jadi ini nanti
balon pop-up-nya. Kalau teman-teman biasa kan ngeklik di sebuah WebGIS kan suka muncul kayak balon gitu ya, atau pop-up window, tampilannya ini yang akan muncul. Coba kita ganti format JSON. Nah, dia akan muncul format JSON seperti ini yang kita bisa manipulasi di WebGIS ya dengan codingan tersendiri yang kita punya. Sementara seperti itu dulu teman-teman, apabila dari referensi yang saya sampaikan itu kurang tepat atau yang saya sampaikan sendiri itu ada salah kata atau ada yang keliru, teman-teman bisa bantu koreksi di kolom komentar. Atau jika ada yang kurang saya sampaikan, misalkan lo tadi sepertinya ada beberapa bagian yang kurang harusnya diceritakan, teman-teman juga bisa memberikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.